Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Faturrahman Walahe dengan NIM 531419050. Saya mahasiswa semester 4 dari kelas C Prodi Sistem Informasi. Dalam hal ini saya ingin menyelesaikan mata kuliah UAS mata kuliah pemrograman berorientasi objek, di mana kita disuruh menjelaskan tugas-tugas yang sudah diberikan sebelumnya. Baik, langsung saja kita ke tugas pertama. Oke, kita langsung saja. Pertama di tugas pertama pemrograman berorientasi objek itu ada di bab 3. Bab 3 membuat dan menguji program Java. Oke, di sini ada eksperimennya atau tugasnya di nomor 1. Deklarasikan dua buah kelas bebas pada satu file dengan masing-masing kelas memiliki variabel-variabel atribut minimal satu buah dan tiap-tiap kelas mempunyai modifier public. Misalnya di sini ada kelas barang yang modifiernya public, yang di dalamnya mempunyai atribut ID yang bermodifiernya juga public. Kemudian berilah nama file tersebut dengan nama salah satu kelas, misalnya barang.java. Lakukan kompilasi apa yang terjadi. Jadi kita disuruh membuat suatu kelas barang.java, nama filenya barang.java, dan kelasnya juga sesuai dengan nama filenya, dan satu kelas lagi dan namanya sembarang. Oke, di sini saya sudah mengerjakannya. Ini adalah tugas pertama. Jadi di sini ada package tugas 1. Tugas 1 ini dari mana? Ketika saya membuat project ini, membuat file barang Java ini, saya memberi nama project ini adalah tugas 1. Jadi package-nya terotomatisasi menjadi tugas 1. Dan nama filenya barang, saya memberi namanya barang.java. Kemudian saya menginisialisasi dua buah kelas seperti permintaan eksperimen tadi. Di sini saya mempunyai kelas barang yang modifiernya juga public, yang di dalamnya ada atribut ID yang bermodifier public. Kemudian di sini ada kelas koperasi yang modifiernya juga public, yang di dalamnya mempunyai atribut nama barang dan tipe datanya string bermodifier public. Kemudian ini adalah metode utama dari program ini, dan belum ada yang saya eksekusi karena hanya menampilkan apa yang dimintakan oleh soal. Oke, saya coba run. Di sini build-nya berhasil. Oke, kita ke soal tadi. Selanjutnya ke nomor 2. Kemudian salah satu kelas yang nama kelasnya bukan nama file, modifiernya dijadikan privat. Oke, di sini kita disuruh mengubah nama kelas yang bukan yang namanya tidak sesuai dengan nama filenya, berarti kelas koperasi. Kita disuruh mengubahnya menjadi privat. Oke, save. Kita coba run. Programnya berhasil, namun tidak ada yang ditampilkan karena saya juga tidak menampilkan pada program saya, tidak ada yang saya tampilkan. Simpan perubahan. Buatlah kesimpulan dari eksperimen nomor 1 dan nomor 2. Menurut saya, kesimpulan dari saya, public, ada perbedaan pada modifier public untuk sebuah kelas dan modifier kelas privat. Jadi ketika kita memberi kelas public pada suatu nama kelas, misalnya di sini ada kelas barang, berarti atribut yang ada di dalamnya bisa kita kelola atau kita tampilkan.
baik misalnya kita ubah itu bisa. Tapi kalau kelasnya privat itu tidak bisa kita kelola atau kita ubah datanya atau atribut yang ada di dalamnya. Kemudian ini harus ada satu kelas yang namanya sesuai dengan nama filenya. Di sini ada kelas barang dan nama filenya barang.java, dan kelas barang ini akan menjadi kelas utamanya. Kemudian di sini ada metode utamanya. Dan itu kesimpulan dari saya. Dan kita akan lanjut ke eksperimen atau tugas 2. Oke, selanjutnya kita ke tugas 2, yaitu tentang di bab tugas tentang deklarasi dan inisialisasi variabel. Di sini kita disuruh untuk membuat beberapa objek dari kelas kucing, negara, baju, persegi panjang, dan lingkaran. Buatlah variabel-variabel atribut pada masing-masing kelas. Kemudian buatlah metode seperti pada gambar yang di bawah ini, public static void main. Pada contoh 4.1. Oke, kita langsung saja ke NetBeans-nya. Dan saya sudah membuat kelas kucing sesuai dengan permintaan pada soal kelas negara, segi panjang, baju, dan lingkaran. Oke, langsung saja di sini. Jadi pertama kelas kucing, package-nya kucing sesuai dengan nama project saya. Kemudian saya membuat suatu kelas kucing. Ini adalah kelas utamanya yang bermodifier public, yang di dalamnya saya masukkan atribut jenis, warna, harga, tahun lahir, dan nama penjual. Dan semuanya ini bermodifier public, dan masing-masingnya saya masukkan value-nya. Seperti di jenis ada jenis Anggora, dan ketika kita memasukkan data string pada program Java, kita harus memberi tanda kutip 2 pada di antara value yang kita taruh. Kemudian warna dan ada harga. Ketika kita memasukkan angka, tidak perlu lagi kutip 2. Dan data string juga nama penjual. Oke, kemudian di sini ada metode yang saya masukkan, yang saya beri nama tampilkan info kucing, atau metode ini juga ditandai dengan adanya void. Nah, di dalam metode saya masukkan atau saya ingin menampilkan program ini berupa jenis kucing yang nantinya akan dipanggil lagi jenis yang saya masukkan atau nilai yang saya masukkan pada inisialisasi atribut kelas kucing. Di sini ada jenis Anggora, warnanya putih, dan harganya 2 juta, tahun lahir 2018, dan nama penjualnya adalah Fikri. Jadi ini adalah tampilan yang mungkin yang akan di running ketika kita mengeksekusi program ini. Jadi ini jenis kucing, ini nantinya akan ditampil atau di console out, dan dia akan memanggil yang namanya Anggora. Kemudian seterusnya, manggil value-nya masing-masing. Oke, di sini kita disuruh menambahkan public static void main. Apa public static void main ini? Adalah metode utama dari line 1 sampai 26 ini. Ini adalah metode utamanya. Ketika program dijalankan, dia akan mencari baris mana atau metode mana yang menjadi metode utamanya. Jadi di sini saya memasukkan dan saya menginisialisasi objek kucing 1 yang dimana ini adalah inisialisasi objek dari kelas kucing. Jadi ketika saya menginisialisasi objek kucing 1, maka kucing 1 ini akan menampilkan info kucing yang sudah saya tampilkan tadi. Mari kita coba menjalankan atau eksekusi programnya.
Oke, ini adalah hasilnya. Jenis kucingnya Angora, warnanya putih, harganya 2 juta, tahun lahir 2018, nama penjual Fikri. Dan runningnya berhasil. Oke, lanjut ke kelas negara. Sama seperti kelas kucing yang sebelumnya, hanya saja pemanggilannya atau value dan atributnya saya ganti. Di sini ada kelas negara, modifiernya juga public, yang di dalamnya saya masukkan atribut nama, warna, tahun merdeka, dan nama presiden. Dan masing-masing saya masukkan value-nya. Ini Indonesia, merah dan putih, 1945, Jokowi. Oke, kemudian saya masukkan metodenya, metode yang saya bernama tampilkan info negara, atau ditandai juga dengan metode yang namanya void. Dan di metode ini saya ingin menampilkan nama negara, warna bendera, tahun merdeka, dan nama presiden. Jadi, ketika kita ingin menampilkan program di Java, kita perlu yang namanya system.out.println. Jadi artinya sistem akan memprint line atau menampilkan keluar ke program ini yang namanya negara, nama negara, kemudian ada pemanggilan inisialisasi atribut dari kelas negara tadi itu Indonesia. Seperti halnya sebelumnya yang kelas kucing tadi. Kemudian ini metode utamanya, public static void main, tetap sama, ada inisialisasi objek Indonesia di dalam kelas negara, dan saya ingin menampilkan tampilkan info negara. Sama seperti juga, coba saya run untuk kelas negara. Oke, ini nama negara Indonesia, warna bendera merah dan putih, tahun merdeka 1945, dan nama presiden Jokowi. Oke, kita lanjut ke persegi panjang. Kelas persegi panjang di sini tetap sama. Saya mempunyai kelas persegi panjang di mana ini adalah kelas utamanya bermodifier public yang di dalamnya punya atribut panjang, lebar, dan luas. Dan masing-masing saya masukkan value-nya. Dan sama juga saya masukkan metodenya, metode yang saya bernama tampilkan info persegi panjang, yang di dalamnya saya ingin menampilkan isi atau value yang saya sudah inisialisasi tadi. Panjang persegi menjadi 5, lebar persegi 6, dan luasnya 30. Coba saya run lagi. Oke, ini sesuai dengan apa yang saya minta. Ini baju juga sama, package baju, ada kelas baju sebagai kelas utamanya yang di dalamnya ada atribut jenis, warna, harga, dan brand. Jadi di sini juga ada metodenya dan metode utamanya. Mungkin saya langsung run saja. Ini sama seperti sebelumnya. Oke, lanjut. Yang terakhir ada kelas lingkaran. Sama juga kelas lingkaran yang bermodifier public yang di dalamnya ada atribut jari-jari, diameter, dan atribut luas. Semuanya merupakan tipe data integer sehingga tidak memerlukan tanda kutip 2 lagi. Kemudian di metodenya yang saya bernama tampilkan info lingkaran, saya memanggil kembali nilai yang saya taruh di atas, yang saya perkenalkan di dalam kelas lingkaran. Ada jari-jari, diameter, dan luas. Kemudian saya coba langsung run. Oke, sesuai, jari-jari lingkaran 6, diameter lingkaran 12, dan luas lingkaran 227. Oke, sesuai dengan permintaan. Selanjutnya kita akan lanjut ke tugas 3. Oke, selanjutnya kita ke tugas 3, di mana perintah soalnya adalah babnya tentang
menggunakan operator aritmatika dan bitwise, operator bitwise. Oke, ini sudah di soalnya. Buatlah program sebagai berikut. Public test. Jadi ini saya sudah salin langsung ke NetBeans. Kemudian kita disuruh memperhatikan nilai-nilai yang dihasilkan oleh B, C, D, E, dan F. Yang mempunyai sifat mirip dengan perilaku operator shift right. Jadi pada bilangan negatif. Jadi intinya ini adalah hasil dari integer B di mana A bernilai min 60 akan di shift right sebanyak 1 kali dan seterusnya. A di shift right sebanyak 2 kali. Kita langsung ke NetBeans saja. Jadi ini saya mempunyai file eksperimen Java di mana tugas dari nomor 1 sampai dengan asumsi dasar compiler ini saya kerjakan dalam satu file biar tidak ribet. Jadi di sini saya sudah salin di mana integer A bernilai min 60 dan hasil dari integer B di mana A di shift right sebanyak 1 kali. Dan ketika saya run kembali. Oke, ini hasilnya. Ini untuk eksperimen bitwise nomor 1. Ini adalah hasilnya. Jadi ini adalah hasilnya di mana integer B di mana A di shift right sebanyak 1 kali. Maksudnya A bernilai min 60 di shift right sebanyak 1 kali dibagi 2. Jika kita lihat dengan sesama, artinya di sini min 60 dibagi 2 sebanyak 1 kali menghasilkan min 30. Dan untuk integer C di mana min 60 di shift right sebanyak 2 kali atau dibagi 2 sebanyak 2 kali menghasilkan min 15. Begitu juga dengan D, E, dan F. Maka hasilnya akan seperti ini. Dan di sini saya mengerjakan fungsinya, fungsi untuk shift right-nya. Tadi untuk kelas fungsi dengan metodenya shift right. Dan saya memperkenalkan dua parameter di mana ada integer X dan integer Y. Di mana integer X ini akan menjadi bilangan yang dibagi, sedangkan integer Y ini akan menjadi bilangan yang banyak bilangan sebanyak shift right-nya. Dan hasilnya akan saya masukkan ke dalam tipe data double karena hasilnya mungkin akan ini ke desimal atau desimal. Dan untuk integer A, saya memperkenalkan inisialisasi integer baru. Integer A sama dengan 1, A kecil sama dengan Y, atau sebanyak bilangan yang di shift right, dan A di looping berulang kali. Ditambah 1, kemudian hasil dari shift right ini akan dibagi 2. Atau kita tahu juga shift right atau shift left itu shift right dibagi 2 dan shift left dikali 2. Kemudian di sini saya menampilkan seperti ini dengan menggunakan fungsi hasil dari X dan di shift right sebanyak Y, dan hasilnya di sini ada math floor yang artinya hasilnya akan saya bulatkan ke dalam bentuk desimal paling sederhana seperti 8.0 misalnya 8.0, 3.0, dan untuk menghindari hal tersebut terjadi, maka saya menambahkan integer agar angkanya menjadi 8, misalnya 8, 4, 2, dan seterusnya. Oke, di sini ada shift left untuk eksperimen yang lainnya. Jadi kita lanjut lagi ke ini. Ini adalah mainnya. Untuk kelas mainnya saya taruh di sini. Jadi kita lanjut ke eksperimen 2. Di mana eksperimen 2 ini kita disuruh memberikan angka untuk integer A, angka yang positif. Jadi di sini tadi bedanya eksperimen 1 dan eksperimen 2 itu di eksperimen 1 ada negatif, di eksperimen 2-nya positif. Dan hasilnya tetap sama, untuk hasilnya hanya berbeda pada minusnya.
Oke, ini kita pindah ke hasil bitwise. Ini hasilnya. Oke, ini eksperimen bitwise nomor 2 di angka 60 di shift right sebanyak 1 kali. 60 dibagi 2 artinya sama dengan 30. 60 di shift right sebanyak 2 kali menghasilkan 15. 60 dibagi 3 ini sebenarnya 60 bahagi 2 15. 60 bahagi 2 30. 30 dibagi 2 sama dengan 15. 15 bahagi 2 sama dengan 7, 7, sekian karena tadi saya sudah memasukkan fungsi pada Java Matplotlib, maka itu harus dibulatkan, dan serta saya memasukkannya juga ke dalam tipe data integer, maka dihasilkanlah angka 7 dan seterusnya sampai dengan 60 di shift right menjadi 5 dengan 1. Oke, lanjut di eksperimen 3. Eksperimen 3 ini kita disuruh sebentar. Oke, perhatikanlah. Ini adalah shift left. Seperti yang saya bilang tadi, untuk shift left, perbedaan shift right dan shift left ini digeser sebanyak di sini sebanyak 1 kali, artinya 60 dikali 2 dan seterusnya. Ini dikali 2 sebanyak 2 kali, ini dikali 2 sebanyak 3 kali, dan sampai 5 kali. Jadi untuk eksperimen 3 di sini, untuk integer B di mana A di shift left sebanyak 1 kali, artinya 60 dikali 2 sebanyak 1 kali. Di sini 60 dikali 2 sebanyak 2 kali, 60 dikali 3 sebanyak 3 kali, dan seterusnya. Oke, kita langsung ke hasil nomor 3 saja, eksperimen menggunakan bitwise. Nah, di sini ditampilkanlah hasil dari eksperimen nomor 3, 60 dikali 2 sebanyak 1 kali, 120. 60 dikali 2 sebanyak 2 kali, menghasilkan 240. Sampai 60 digeser ke kiri atau di shift left selama 5 kali, menghasilkan 1920. Dan ini fungsi yang dipakai oleh shift left yang saya masukkan, metode shift left. Sama, hanya bedanya hanya di integer untuk hasilnya, dan hasilnya saya kali 2. Kemudian untuk mainnya di sini untuk bitwise nomor 3. Ini di shift left sama dengan yang ada di eksperimen. Kemudian lanjut untuk eksperimen 4. Ini kita disuruh tentang prioritas operator. Oke, di sini kita disuruh menganalisa hasil proses operasi aritmatika dan buktikan jawaban Anda dengan membuat program tersebut. Jadi, ketika seperti halnya ilmu matematika dalam operasi, dalam kurung ini yang akan dioperasikan terlebih dahulu sebelum 7 kurang 2 ini. Jadi 2 tambah 12 sama dengan 14, dibagi 7 kurang 2 sama dengan 5, jadi 14 dibagi 5. 14 dibagi 7 dikurangi 2. Oke, kita langsung saja di NetBeans-nya untuk operasi eksperimen 4. Di sini ada integer A yang tadi 2 tambah 12 tambah dibagi 7 kurang 2. Nah, hasilnya sesuai. 2 tambah 12 sama dengan 14 dibagi 7 sama dengan 2 dikurang 2 sama dengan 0. Kemudian lanjut ke soal eksperimen 4 nomor 2. Ada integer B di mana integer B sama dengan 4.0. Ini hasilnya di shift right sebanyak 2 kali. Karena datanya sebentar teman-teman. Di sini karena pada aritmatika tersebut tidak ada. Oke, coba kita run untuk kita hapus dulu integernya. Kita lihat apakah berhasil atau tidak, run programnya atau tidak.
Oke, pada prioritas operator di sini error karena operasi shift-left atau shift-right tidak dapat menemukan atau tidak dapat mengoperasikan bentuk atau tipe data yang dalam float. Oke, kita langsung ubah lagi. Kita coba jalankan untuk ketika kita memasukkan integer agar proses shift-right atau shift-left ini dapat berjalan. Oke, ini berjalan 4, artinya 4 di shift right, 4 dibahagi 2 sebanyak 2 kali, 4 dibahagi 2, 2, 2 dibahagi 2 sama dengan 1. Oke, ini hasil sesuai. Jadi kita harus menambahkan tipe data integer pada angka yang bersifat desimal. Begitu juga di C, di sini sama dengan 3.0 di shift left sebanyak 1 kali. Artinya kita juga harus menambahkan integer. Kalau tidak, hasilnya akan error atau tidak berhasil dijalankan. Dan kita tahu bahwa shift left ini adalah dikali 2, 3 dikali 2 sebanyak 1 kali. Jadi hasilnya 6. Kemudian lanjut untuk eksperimen 5. Ini ada program tentang type casting. Analisa program berikut ini, buktikan hasil analisa Anda dengan keluaran yang dihasilkan. Oke, di sini float X sama dengan float integer double sort 3. Oke. Float A, float integer double sort 3. Maksudnya apa? Maksudnya 3 ini akan diubah menjadi tipe data short, kemudian diubah menjadi tipe data double, kemudian akan diubah lagi menjadi tipe data integer, dan kemudian akhirnya akan diubah lagi menjadi tipe data float. Sedangkan di float A ini atau penampung, karena yang menampung data tersebut adalah float A, maka programnya akan jalan. Karena hasil dari float A ini juga adalah tipe data float. Karena di akhir perubahan data ini saya ubah ke data float. Makanya pada eksperimen type casting ini float A-nya jalan, itu 3,0. Dianggap 3,0 karena dalam bentuk tipe data float. Kemudian untuk yang eksperimen 5 bagian 2, kita disuruh tipe data untuk 3 diubah ke data short, kemudian diubah ke double, kemudian diubah ke integer, dan diubah ke double. Nah, ketika kita jalankan ini, saya save dulu, pastinya akan error. Mengapa? Karena akhir dari perubahan tipe data 3 ini adalah double, sedangkan yang menampung data tersebut adalah float, makanya akan error. Sedangkan jika kita menambahkan seperti halnya yang di atas, float, maka hasilnya akan jalan. Ataupun sebaliknya. Oke, ini eksperimen 4. Oke, ini ada dibulatkan dari 3 menjadi 4. Atau sebaliknya, kita tidak perlu floatnya, tapi kita ubah di sini menjadi double. Kita coba jalankan. Oke, berhasil jalan. Pada kesimpulannya, perubahan terakhir dari tipe data sangat berpengaruh ketika ada tipe data yang menampung pada hasilnya. Kemudian di sini ada integer y sama dengan integer 4,5. Oke, saya coba running itu, dan hasilnya dibulatkan 4. Bulatkan 4.
Kemudian lanjut di ini hasilnya 4 dibulatkan karena tipe datanya integer, maka hasilnya dibulatkan menjadi 4. Kemudian lanjut di sort queue byte 128. Isi flap sebanyak 1 kali. Oh sorry, ini sudah sorry teman-teman. Ini saya sudah salah melihat, eksperimen harusnya sudah di eksperimen tipe casting ini. Oke, tipe casting ini print A. Oke, hasil 3 double B, hasilnya juga 3 integer B 4.5 diubah menjadi 4. Oke, sort Q 128 karena kita sudah di sort Q tadi suruh memasukkan sort B. Mengapa saya ubah menjadi sort Q? Karena ketika program ini dijalankan ada tipe data yang variabel B saya perkenalkan di atas sehingga saya perlu mengubahnya. Dan ini saya memisalkan sembarangan menjadi sort Q sama dengan byte 128 dan hasilnya min 128. Mengapa hasilnya min 128? Dalam tipe data byte, rentang jarak tipe data byte itu kisar antara minus 128 sampai angka 127. Karena ini melewati dari jangkauan tipe data byte 128, makanya hasilnya dikembalikan ke nominal tipe data byte terendah, yaitu minus 128. Oke, selanjutnya kita ke eksperimen 6. Eksperimen 6 ini tentang bandingkan dua operasi aritmatika berikut ini. Oke, untuk pertama byte BT 135. Oke, untuk byte BT 135 artinya tanpa kita sadari di sini adalah ketika kita memasukkan 135 ini, berarti ini secara otomatis adalah tipe data integer, sedangkan penampung dari hasil dari 135 ini adalah tipe data byte. Makanya terjadi error pada eksperimen 6 ini. Sedangkan jika kita memasukkan byte BT sama dengan tipe data byte, maka kita langsung lihat saja byte eksperimen untuk eksperimen 6 dari byte 135 menghasilkan min 121. Oke, karena programnya berjalan, kita lanjut ke eksperimen 7. Eksperimen 7, asumsi dasar compiler. Di sini ada analisa program berikut ini. Buktikan hasil analisa Anda dengan keluaran yang dihasilkan. Di sini ada integer A, short 20 tambah 35. Oke, di sini berhasil. Hasilnya 55 sesuai karena tipe data short sinkron dengan integer, tipe data integer. Nah, untuk nomor 2, float var 20 double tambah 34,56. Itu adalah tanda bahwa ini adalah tipe data double. Dan kita hapus dari komen dulu karena jika kita mengadakannya ini akan error. Oke, kita save. Kita hapus dulu ini.
Oke, jika kita menjalankan program ini, maka tentu saja ini akan error karena yang menampung hasil dari 20 double tambah 34,56 adalah float. Karena hasilnya tidak akan sinkron, maka kita memerlukannya juga tipe data float untuk di sini. Ini sesuai dengan dan kita tutup operasinya di sini. Jika kita save, maka hasilnya akan sesuai 20 double tambah 34,56, maka hasilnya akan 54,56. Oke, karena sudah selesai, selanjutnya kita lanjut ke tugas 4. Oke, selanjutnya kita ke tugas 4, yaitu tentang membuat dan menggunakan objek, di mana tugasnya yaitu yang pertama, eksperimen pertama, ubahlah nilai luas bangunan pada kelas rumah pada contoh 6.1 menjadi 120. Pada contoh 6.1, ini ada di bab 6, contoh 6.1. Jadi di sini kita disuruh mengubah nilai luas bangunan menjadi 120. Oke, di sini luas bangunannya di sini tidak dimasukkan value-nya, hanya luas tanahnya yang memiliki value 100. Kemudian public integer harga juga tidak memiliki value-nya. Oke, jadi ini langsung saya salin saja untuk programnya dan kita langsung eksekusi di NetBeans-nya. Oke, jadi di sini saya mempunyai sebuah file aplikasi makalah rumah Java, di mana di sini saya memberikan atau menaruh semua hasil eksperimen tugas 4. Di sini saya sudah beri komen untuk nomor 1, nomor 2, dan seterusnya. Dan di sini saya memberikan kelas rumah Java untuk fungsi yang tadi. Kita disuruh mengubah luas bangunan menjadi 120. Di sini saya sudah masukkan dalam atribut kelas rumah. Kemudian saya menggunakan metode memberikan nama sebuah metode yaitu cetak info rumah, dan saya men-sys out untuk luas tanah dan memanggil kembali luas tanah yang ada pada atribut rumah, kemudian harga, dan juga luas bangunan. Sehingga ketika kita running pada nomor 1, di mana saya menginisialisasi rumah 1 sebagai objek pada kelas rumah dan menginisialisasi rumah 2 sebagai objek di kelas rumah. Karena mengikuti perintah soal, dan saya memasukkan cetak info rumah untuk rumah 1 dan cetak info rumah untuk kelas objek rumah 2. Dan ini hasilnya, ini untuk rumah 1 dan ini untuk rumah 2. Dan yang saya inputkan sesuai dengan apa yang saya ketik di sini, apa yang value yang saya ketik di sini 100 dan 120. Oke, sama. Oke, nomor 1 selesai. Kemudian lanjut ke nomor 2. Di sini kita disuruh memanipulasi atau mengubah data-data sebagai berikut. Buatlah harga rumah 2 jadi 350 juta. Oke, ini berlanjut ke nomor 2, dan di sini pada nomor 2 saya menginisialisasi rumah 3 dan rumah 4 dikarenakan objek kelas rumah 1 dan rumah 2 sudah dipakai pada nomor 1. Oleh karenanya saya memberikan atau menginisialisasi rumah 1 yang dimaksud di rumah 2 yang dimaksud di sini menjadi rumah 4, sedangkan rumah 1 adalah rumah 3. Oke. Dan di sini saya akan menampilkannya. Dan di sini saya men-sys out untuk rumah 4 karena kita disuruh memasukkan rumah
4 atau di sini saya inisialisasinya rumah 2 350 juta, maka saya memasukkannya 350 juta, rumah 4 350 juta. Kemudian saya tampilkan sesuai dengan permintaan dari nomor eksperimen 2 nomor 1A. Kemudian kita lanjut sehingga oke, sebentar, ini adalah hasil dari eksperimen 2 nomor 1A. Nah, di sini sudah ada harga dari rumahnya, yaitu harga 350 juta. Kemudian untuk nomor 2, eksperimen nomor 2, eksperimen 2 nomor 1B, di sini kita dimintakan untuk membuat luas bangunan rumah 1 sama dengan 60. Sama seperti eksperimen 2 nomor 1A, di sini saya juga memasukkan rumah 3 dengan luas bangunan sama dengan 60. Itu memberikan value luas bangunan sama dengan 60. Kemudian saya menampilkan cetak info rumah untuk rumah 3. Dan hasilnya seperti ini. Luas tanah 100, harganya 0, dan luas bangunannya 60. Sesuai dengan apa yang dimintakan oleh soal. Kemudian kita berlanjut ke nomor eksperimen 2 nomor 1C. Buatlah luas tanah rumah 2 yang dimana di sini saya inisialisasi rumah 2 ini adalah rumah 4 sama dengan rumah 1 yaitu rumah 3. Jadi buatlah luas tanah rumah 4 sama dengan rumah 3. Tidak dengan mengassign luas tanah rumah 2 dengan 120. Tetapi dengan mengassign luas tanah rumah 2 dengan nilai luas tanah rumah 1. Artinya, ketika kita menginput atau membuat luas tanah rumah 2, kita harus memanggil luas tanah rumah 2 ini atau rumah 4 atau ya luas rumah 4 sama dengan luas rumah 3. Tidak dengan mengassign, artinya kita tidak memberikan input luas rumah 4 sama dengan 120. Jika kita masukkan di sini 120 dan di sini kita hapus, ini tidak sesuai dengan perintah soal. Karena kita disuruh memasukkan tidak dengan mengassign luas tanah rumah 2 dengan 120. Oke. Dan hasilnya seperti ini. Untuk ini untuk rumah 4 dan ini untuk rumah 3. Luas bangunannya sudah 60, oke. Untuk luas tanahnya 100, harganya 350 juta dan luas bangunannya 60. Ini untuk rumah 4. Kemudian ini untuk rumah 3. Oke, lanjut di eksperimen 2 nomor 2. Di sini buatlah baris-baris program untuk menampilkan semua data rumah 1 dan rumah 2. Karena pada nomor eksperimen 2 ini, eksperimen 2 nomor 2, saya menginisialisasi rumah 1 dan rumah 2 menjadi rumah 3 dan rumah 4, maka saya menampilkannya, yaitu rumah 3, cetak rumah 3 dan cetak rumah 4. Saya menampilkannya rumah 3 dan rumah 4. Dan hasilnya seperti ini. Ini untuk rumah 3 dan ini untuk rumah 4. Sama dengan perintahnya, menampilkan semua data pada rumah 1 dan rumah 2. Kemudian lanjut pada eksperimen 3. Eksperimen 3 di sini kita disuruh menambahkan baris program pada main method pada 6.4. Oke, kita cari sebelumnya 6.4 terlebih dahulu. Oke, ini. Jadi di sini tinggal saya salin saja karena berhubung ini sudah nomor 3 dan lagi-lagi
kita disuruh menginisialisasinya menjadi rumah 1 dan rumah 2. Tetapi di sini kan saya sudah mempunyai rumah 1, inisialisasi rumah 1 dan inisialisasi rumah 2 pada nomor 1. Jadi tidak bisa dipakai lagi karena berada dalam satu file, yaitu aplikasi makalah rumah Java. Makanya di sini saya menginisialisasinya menjadi rumah 5 dan rumah 6, seperti halnya dengan nomor yang sebelumnya, yaitu rumah 3 dan rumah 4. Di sini saya menginisialisasinya rumah 5 sebagai rumah 1 dan rumah 6 sebagai rumah 2. Kemudian kita disuruh merubah atau menyamakan rumah 1 itu, nilai rumah 1 atau data yang ada pada rumah 1 sama dengan rumah 2. Di sini dicetak tebal. Oke, di sini saya menjadikannya rumah 5 sama dengan rumah 6. Rumah 5 luas tanahnya menjadi 120 sesuai dengan yang di sini. Oke, rumah 6 luas bangunannya 80. Oke, sesuai. Dan rumah 1 yang dimana di sini saya memasukkannya pada rumah 5. Oke, dan saya menampilkan rumah 5. Di sini saya menampilkan perbandingan rumah 5 sama dengan rumah 6. Artinya apa? Artinya rumah 5 ini akan dibandingkan dengan rumah 6. Jika nilai atau data di dalamnya bernilai sama, maka akan bernilai true. Jika tidak sama atau berbeda, maka akan menampilkan nilai false. Jadi ketika kita mengeksekusi program ini, hasilnya akan seperti yang sudah tertampil, yaitu hasilnya true. Dan pertanyaannya, kenapa true? Karena di sini ketika walaupun saya sudah merubah luas tanah rumah 5 menjadi 120 dan rumah 6 luas bangunannya menjadi 80, tetapi di sini saya memberikan value atau operasi bahwa rumah 5 itu sama dengan rumah 6, yang mengartikan bahwa apapun yang dirubah pada rumah 5 itu akan diikuti oleh perubahan pada rumah 6, begitu juga sebaliknya. Oleh karenanya, semua yang ada pada rumah 5 atau semua nilai yang ada pada rumah 5 akan bernilai sama dengan rumah 6, makanya dia bernilai true. Oke, hanya itu dari saya. Karena ini sudah tugas terakhir, mohon maaf jika ada kesalahan dalam mengucap. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.